Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi yang berjudul Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar Negeri 02 Kuala Mandar B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5 adalah bagian dari kurikulum Merdeka yang dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan berbasis proyek, siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendorong mereka berpikir kritis, berinovasi, dan berkolaborasi dengan masyarakat. Ada 2 poin inti yang akan kita bahas pada video kali ini. Poin yang pertama yaitu pengertian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan poin yang kedua yaitu penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Masuk pada poin yang pertama yaitu pengertian P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut dengan P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Prinsip P5 ada 4. Yang pertama, holistik. Pendekatan holistik berarti melihat sesuatu secara keseluruhan, bukan hanya sebagian untuk terpisah. Yang kedua, kontekstual. Prinsip kontekstual berarti menjadikan pengalaman sehari-hari sebagai dasar pembahasan. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik adalah tentang memberi siswa peran aktif dalam proses belajar mereka. Yang keempat, eksploratif. Prinsip eksploratif berarti memberi ruang yang luas untuk perkembangan diri dan inquiry, baik yang terstruktur maupun yang bebas. Masuk pada poin yang kedua, yaitu penerapan P5. Ada 6 poin pada penerapan P5. Yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Contohnya menanam sayuran hijau yang sehat. Siswa atau peserta didik bisa tahu dan memahami cara memilah sampah baik yang organik atau non-organik. Poin yang kedua yaitu kearifan lokal. Contohnya melakukan penelitian tentang tumbuhan obat tradisional yang tumbuh di sekitar kita dan memahami manfaatnya bagi kesehatan. Peserta didik jadi tahu atau bisa membuat makanan atau minuman tradisional dengan bahan-bahan yang sesuai dengan kearifan lokal. Poin yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mengorganisir pentas seni di sekolah yang menampilkan berbagai seni tradisional di berbagai suku dan daerah Indonesia. Poin yang keempat yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Mengadakan lomba senam untuk meningkatkan kebugaran fisik dan kecerdasan emosional, membuat dan memahami peraturan sekolah untuk pencegahan tindakan perundungan atau yang disebut dengan bullying. Poin yang kelima yaitu rekayasa dan teknologi. Melakukan proyek pembuatan model sederhana seperti membuat pesawat terbang mini dan bahan bekas atau kardus. Poin yang terakhir yaitu kewirausahaan. Merancang dan mengelola pasar mini di sekolah yang menjual produk-produk kreatif yang mereka buat seperti kerajinan tangan atau makanan ringan. Memberikan pelatihan kepada siswa tentang pembuatan produk sederhana yang bisa dijual. Penerapan P5 kurikulum Merdeka memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, meningkatkan kreativitas siswa. Siswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menemukan solusi terhadap permasalahan di sekitar. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Yang kedua yaitu meningkatkan kemandirian siswa. Siswa diberikan kebebasan untuk menentukan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian siswa dalam mengambil keputusan dan mengembangkan potensi diri. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang diri sendiri. Mengedepankan aspek pemahaman diri sebagai salah satu fokus utamanya. Dalam hal ini, siswa diajarkan untuk mengenali potensi dan kelemahan diri sendiri, sehingga dapat mengembangkan diri dengan lebih baik. Yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran.
Metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif dalam P5 dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan memperkuat keterampilan sosial mereka. Yang terakhir yaitu meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, bertujuan untuk menghasilkan siswa yang mampu bersaing secara global. Dalam hal ini, kurikulum disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja saat ini, sehingga siswa dapat memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Ada beberapa kunci sukses penerapan P5. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen tinggi. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang relevan dengan P5 kurikulum merdeka. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, pengembangan profesionalisme guru. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi yang maksimal. Masuk pada kesimpulan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam P5 yaitu holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. P5 memiliki manfaat yang bisa diambil oleh banyak pihak. Untuk satuan pendidikan, menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem, menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran untuk pendidik, memberikan ruang dan waktu, merencanakan proses pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila, tujuan akhir yang jelas, meningkatkan kompetensi untuk peserta didik, menguasai kompetensi dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila, mengajarkan inisiatif dan partisipasi, menjelaskan keterampilan, sikap, dan pengetahuan, melatih kemampuan, memperlihatkan tanggung jawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.